Shalom saudara, selamat pagi. Kembali berjumpa dalam Renungan Harian edisi Selasa 23 Juni 2026. Salam sejahtera bagimu, kasih karunia dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus memenuhi saudara. Amin. Saudara, pagi ini kita layak mengucapkan syukur kepada Tuhan. Hanya karena kemurahan-Nya, kita boleh berada dalam kesempatan baik untuk memulai hari baru. Pagi ini, mari kita datang sebagai umat yang telah dipanggil menjadi satu keluarga Allah. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Saudara, pagi ini kita akan membaca Efesus pasal 2 ayat 11 sampai ayat 22. Mari kita berdoa sebelum kita menyelami kebenaran firman Tuhan. Ya Tuhan, kami siap untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami serahkan seantero kehidupan kami, Roh Kudus akan terus menuntun kami. Sehingga firman-Mu sungguh menjadi pelita bagi langkah hidup kami, menguatkan kami untuk menjadi pembawa damai di tengah keluarga, gereja, dan masyarakat. Ya Bapa, berbicaralah, kami siap mendengar. Amin. Efesus pasal 2 ayat 11 sampai ayat 22. Firman Tuhan, dipersatukan di dalam Kristus. Karena itu, ingatlah bahwa dahulu kamu adalah orang-orang bukan Yahudi secara jasmani, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Pada waktu itu kamu tanpa Kristus tidak masuk ke warganegaraan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena Dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan merobohkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan kematiannya sebagai manusia, Ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah melalui salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh, dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena melalui Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang yang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan orang anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangun menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Amin. Dipersatukan dalam Kristus. Itulah tema kita saat ini. Saudara, Agustinus, seorang bapak gereja, berkata, "Hati kami gelisah sampai menemukan perhentian di dalam Engkau." Kegelisahan sering muncul karena manusia mencari ketenangan pada banyak hal, seperti identitas kelompok, kebanggaan budaya, status sosial, atau pengalaman masa lalu. Hal-hal itu memberi rasa aman sementara, tetapi sering juga menciptakan jarak dengan orang lain. Tanpa sadar,
kita hidup dengan batas-batas yang memisahkan. Dalam Efesus 2 ayat 11 sampai ayat 22, Paulus mengingatkan jemaat tentang pemisahan antara orang Yahudi dan bangsa-bangsa lain. Orang Yahudi menganggap bangsa lain jauh daripada perjanjian Allah dan hidup tanpa pengharapan. Akan tetapi, Paulus menyatakan sesuatu yang mengejutkan. Di dalam Kristus, mereka yang dahulu jauh telah menjadi dekat. Melalui salibnya, Kristus tidak hanya mendamaikan manusia dengan Allah, tetapi juga mempersatukan manusia yang sebelumnya terpisah. Paulus kemudian menggambarkan umat percaya sebagai satu bangunan rohani. Di dalamnya tidak ada orang asing. Semua orang yang ada dalam Kristus adalah anggota keluarga Allah. Saudara yang diberkati Tuhan, Kristus tidak sekedar memperdamaikan kita dengan Allah, tetapi juga memanggil kita untuk hidup sebagai keluarga Allah. Dalam keluarga ini, tembok-tembok yang biasanya memisahkan manusia, seperti suku, status sosial, bahkan berbagai perbedaan identitas dalam hidup, tidak lagi menjadi alasan untuk saling menjauh. Allah sedang membangun kita menjadi satu rumah tempat Ia berdiam. Pertanyaannya bukan lagi siapa yang dekat dan siapa yang jauh, melainkan apakah kita bersedia hidup sebagai sesama anggota keluarga Allah. Apakah kita bersedia saling menerima dan bergandengan tangan menyatakan kehadiran Allah di dunia. Amin. Kita menyatukan hati menaikkan syafaat kita. Ya Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur karena melalui Yesus Kristus Engkau telah mempersatukan kami menjadi keluarga-Mu. Tuhan, kami berserah kepada-Mu bahwa kehidupan kami sebagai persekutuan orang-orang percaya, kiranya dalam kasih Tuhan kami dipelihara, sehingga kami hidup dalam kesatuan umat di tengah berbagai perbedaan, latar belakang, dan juga cara berpikir, pendidikan kami, dan lain-lain sebagainya. Ajarlah kami untuk saling mengasihi, sebagaimana Kristus telah mengasihi kami. Tuhan, tak berkeputusan, kami menyerahkan kehidupan kami dalam keluarga kami masing-masing. Pulihkan hubungan yang retak, kuatkan kasih di antara anggota keluarga, dan jadikan setiap rumah tangga sebagai tempat bertumbuh dalam iman dan damai sejahtera. Tuhan, senantiasa kami berada di dalam perasaan setiap hamba-hamba-Mu yang berada dalam berbagai gumul, mungkin karena sakit ataupun karena berduka cita, menghadapi pergumulan hidup ataupun merasa sendirian. Bahwa dalam kasih Tuhan, penghiburan, penguatan, penyertaan, semuanya akan dialami. Tuhan, kami serahkan seluruh aktivitas dan pelayanan kami hari ini ke dalam tangan kasih-Mu. Pimpinan dan tuntunan Tuhan senantiasa kami harapkan. Berkatilah kami agar menjadi pembawa damai dimanapun kami berada. Kami serahkan doa kami di dalam Kristus Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Saudara, Tuhan telah menyertai kita dengan memberikan kita kekuatan melalui firman-Nya. Maka marilah kita melanjutkan semuanya dalam kehidupan kita dengan terus menjaga kesatuan iman. Selamat beraktivitas.